Perkenalkan, saya Cindy Mulyo Sumarto dari Universitas Kristen Petra. Mata kuliah yang kami ampu adalah branding, yang merupakan mata kuliah pilihan untuk mahasiswa semester 6 dengan 4 SKS. Mata kuliah ini termasuk dalam rumpun mata kuliah pilihan Brandcom, mengajarkan peranan branding pada dunia industri beserta strategi dan komunikasinya yang akan dipadukan dengan proses perancangan yang sesuai. Berikut kemampuan yang diharapkan berdasarkan titipan 8 CPL dari prodi kami, yang kami terjemahkan pada setiap capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. Pertama, CPMK pertama adalah mahasiswa memahami prinsip dasar branding dan penerapannya di dunia profesional. CPMK kedua, mahasiswa memahami pentingnya hubungan strategi branding dan aspek visual yang saling terintegrasi dan mampu melakukan analisis visual branding terhadap contoh kasus nyata. CPMK ketiga, mahasiswa mampu berpikir dengan runtut dan kritis dalam proses riset. CPMK 4, mahasiswa mampu menerapkan metode analisis yang diajarkan pada contoh kasus nyata, dan CPMK 5, mahasiswa menggunakan hasil risetnya untuk menghasilkan strategi branding yang sesuai dengan contoh kasus yang diberikan. Kemudian CPMK 6, mahasiswa mampu menuangkan strategi yang dihasilkan melalui strategi komunikasi yang sesuai. CPMK 7, mahasiswa mampu belajar dan bekerja sama dengan klien nyata yang mereka teliti. CPMK 8, mahasiswa juga dapat menghasilkan strategi branding yang inovatif dan sesuai dengan problem yang ditemukan. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini supaya mahasiswa memiliki kompetensi untuk menghasilkan analisa problem branding yang jeli dan tepat, mampu menghasilkan strategi branding yang solutif dan inovatif untuk kasus nyata, dan mampu menunjukkan kemampuan manajerial terhadap kasus branding tersebut. Materi pembelajaran yang sudah disusun sesuai dengan CPMK tadi adalah sebagai berikut. Pertemuan pertama membahas branding introduction, pertemuan kedua membahas visual branding, pertemuan ketiga branding di sosial media, 4 branding making part 1, pertemuan kelima branding making part 2, pertemuan 6 brand essence dan brand positioning, pertemuan 7 brand atribut, pertemuan 8 brand portfolio dan brand arsitektur, pertemuan 9 project report pemilihan klien dan problem analisisnya, pertemuan 10 project report problem diagnosis dan target audiensnya, pertemuan 11 project report brand essence dan positioning, pertemuan 12 project report brand atribut, pertemuan 13 project report brand strategi dan penerapan, pertemuan 14 presentasi strategi branding final. Dan termasuk di dalamnya ada 2 pertemuan lagi untuk UTS dan UAS. Sistem dan metode pembelajarannya adalah sebagai berikut. Dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8, yaitu sebelum UTS, kami memberikan semua teori-teori dasar yang nantinya dapat dikembangkan lagi oleh mahasiswa. Semua metode tadi kami lakukan melalui pembelajaran kuliah, diskusi, serta praktek yang digunakan untuk membantu mahasiswa memahami setiap teori yang diberikan. Untuk paruh kedua adalah periode setelah UTS hingga UAS, di mana mahasiswa mengerjakan proyek branding mereka sesuai dengan kasus nyata yang ditemukan. Metode pembelajarannya berupa praktek dan pembimbingan setiap minggunya. Nah, karena pandemi, semua kegiatan yang kami lakukan ini secara online, sehingga kami memanfaatkan aplikasi-aplikasi online atau program-program online yang sudah terhubung dengan akun email Petra untuk mempermudah proses interaksinya.
Untuk kelas online, kami memakai Google Meet. Nah, Google Meet ini juga kami gunakan untuk proses pembimbingan dan penjelasan tugas seperti yang dapat dilihat di gambar ini. Sedangkan untuk manajerial, materi dan tugas seperti pengumpulan tugas, kami menggunakan Google Classroom. Kami juga menggunakan fitur yang ada di Google Classroom yang bisa memberikan feedback dari hasil karya mahasiswa, seperti yang dilihat di sini. Kami juga menggunakan grup WhatsApp untuk memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk dapat berinteraksi langsung dengan kami. Maupun selain dengan kami, mereka juga berinteraksi dengan mahasiswa lainnya atau teman-temannya. Nah, lewat grup ini kami memberikan informasi-informasi tambahan ataupun informasi penting lainnya yang mungkin pada saat pengajaran di kelas kami tidak sempat memberikan karena terbatas waktu. Jadi, apa yang kami berikan seperti contoh-contoh kasus, informasi lomba, informasi webinar, atau pengayaan-pengayaan lain yang bisa membantu untuk saling belajar dan mengajar bersama. Nah, adanya grup ini juga memungkinkan mereka untuk dapat berdiskusi lebih lanjut. Harapannya terjadi proses belajar yang continuous di luar kelas, supaya apa yang mereka dapatkan jauh lebih kaya. Selain itu, kami juga menggunakan portal e-learning Lentera yang juga terhubung dengan email Petra mahasiswa untuk informasi-informasi terkait universitas maupun prodi. Untuk sistem penilaian, kami menyesuaikan indikator dari setiap CPMK yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi setiap indikator ini terhubung dengan setiap tugas yang diberikan. Berikut detail yang dapat dilihat. Sistem penilaiannya sendiri menggunakan indikator performa yang penilaiannya tergantung dari sudah atau belumnya mereka menguasai materi ataupun menguasai indikator yang kita sampaikan tadi. Hal ini juga sudah kami berikan pada awal perkuliahan kepada mahasiswa. Berikut ini adalah contoh interaksi dan feedback yang saya berikan untuk salah satu mahasiswa untuk karya akhir mereka. Berikut ini adalah contoh-contoh karya mahasiswa dari hasil pembelajaran mereka yang menerapkan problem atau kasus nyata. Belanja online tidak asing lagi di masa pandemi. Dengan di rumah saja, kita tetap bisa mendapatkan barang dan jasa. Namun seringkali konsumen susah untuk mendapatkan kepercayaan dan keaslian produk. Begitu juga dengan obat herbal, selalu ada keraguan untuk membelinya. Mari mengenal lebih dalam jenis-jenis label obat. Di masa sekarang, obat kimia lebih dikenal oleh masyarakat luas, karena lebih mudah dan sering ditemui.
Berikut merupakan problem yang ditemui. Yang pertama, pengenalan obat herbal. Yang kedua, kesadaran akan pentingnya suplemen. Yang ketiga, butuh toko online yang terpercaya. Yang keempat, suatu barang yang original. Mengenai produk dari toko ini, menjual obat herbal, aromaterapi, dan suplemen kesehatan sebagai produk primer. Berikut contoh dari barang-barang yang dijual. Berikut merupakan 3 kompetitor yang sudah saya masukkan ke dalam Perceptual Map, disertai dengan kesimpulan yang telah saya dapat dari analisis yang telah dilalui. Demikian pemaparan saya tentang PDD UKTPT pengajaran saya untuk mata kuliah branding. Terima kasih atas perhatiannya.